Selamat datang. Di depan saya ada Xiaomi Smart Camera Qi201 dan saya akan melakukan unboxing serta melihat sekilas kamera itu sendiri. Saya juga sebenarnya ingin dengan cepat melihat fitur-fitur yang mereka tawarkan. Jadi sebelum kita membukanya, kita punya panorama penuh. Perekaman dalam kondisi cahaya rendah, full color, dan 1080p. Sekarang, apakah disebutkan berapa frame rate-nya? Tidak, bukan begitu. Itu bagus sekali. Di sisi lain, kami hanya memiliki beberapa informasi tentang deteksi hewan peliharaan, deteksi manusia, dan penghalangan lensa fisik. Pernah melihat ini sebelumnya? Saya akan memeriksa apakah kita benar-benar memiliki penghalang lensa fisik dan intercom 2 arah. Anda bisa berbicara dan mendengarkan orang lain. Bersama dengan 2,4 GHz dan apa-apaan? Jadi mereka bilang itu Wi-Fi 6 tapi hanya 2,4 GHz. Untuk apa repot-repot? Ini seperti Wi-Fi 6 tanpa Wi-Fi 6. Apa-apaan ini? Baiklah, mari kita buka saja. Beberapa petunjuk penggunaan dan kamera itu sendiri, dan hanya itu saja yang ada di dalamnya. Jadi saat bayi laki-laki ini lahir, kamera kami ada di sini. Sekarang saya akan mengemasnya di sini. Nah, begitulah. Kami memiliki beberapa pilihan. Jadi kami punya opsi pemasangan di dinding atau langit-langit. Soal stiker tuh, jadi kamu tahu di mana seharusnya kamu mengebor. Lubang-lubangnya adalah untuk kabel, yaitu tipe C ke tipe A, dan ada speaker kamera di bagian belakang. Tombol reset daya ada di bagian bawah dudukan, dan seperti yang bisa kamu lihat, bisa diputar di sini, dan kameranya juga bisa bergerak naik turun. Dan ada slot kartu SD di sini, begitu kamu membukanya. Dan penutup lensa fisik ini adalah hal paling omong kosong yang pernah bisa saya bayangkan disebut sebagai penutup lensa fisik. Jadi intinya, wah, diblokir. Tahukah kamu apa lagi yang diblokir? Wow, lihat itu. Sekarang itu juga diblokir. Logika yang sama berlaku di sini. Ini sungguh bodoh. Jadi secara teknis, Anda tidak memiliki cara nyata untuk memblokirnya secara fisik karena Anda dapat memindahkannya ke atas. Tapi di aplikasi, saya cukup yakin Anda juga bisa memindahkannya ke bawah. Hal ini berarti sebenarnya tidak terjadi penyumbatan fisik jika sebuah motor dapat membuka penyumbatan tersebut. Jadi biasanya saya menganggap pemblokiran lensa secara fisik itu ketika Anda benar-benar punya semacam slider yang menutupi lensa dengan sesuatu yang tidak bisa dibuka oleh perangkat kapanpun ia mau. Begitulah cara saya memandangnya. Tapi ya mungkin saya memang agak gila di sini karena mengharapkan pemblokiran lensa yang benar-benar nyata. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang Xiaomi memang punya beberapa versi berbeda dari kamera-kamera ini. Semuanya terlihat hampir identik, tidak banyak perbedaan di antara mereka. Beberapa di antaranya memang memiliki resolusi lebih tinggi dan saya kira juga refresh rate yang lebih baik karena saya sempat melihat 60 pada salah satunya. Jadi yang ini tidak menyebutkannya, jadi saya kira refresh rate-nya terkunci di 30. Selain itu kamera ini akan berfungsi melalui sebuah aplikasi. Xiaomi, saya rasa namanya Home atau apalah itu, atau Miji, saya lupa namanya apa. Tapi bagaimanapun juga, alasan saya menyebutkan hal itu adalah karena saya mencoba menggunakan salah satu kamera ini dengan setup Home Assistant saya. Saya memang punya setup Home Assistant di rumah. Dan khusus untuk Xiaomi, produk-produk ini memang bisa bekerja dengan Home Assistant, tapi biasanya memerlukan beberapa plugin tambahan yang harus diinstal agar bisa berfungsi. Dan alasan saya menyebutkan itu adalah karena kameranya, bukan yang ini secara spesifik. Saya tidak ingat kamera mana yang saya coba, tapi semuanya kurang lebih sama. Jadi salah satu kamera yang saya coba pasangkan dengan Home Assistant supaya bisa terlihat di sana, tidak mau berfungsi, apapun yang saya coba. Sekarang bisa jadi saya memang bodoh dan tidak bisa memahaminya. Atau alternatifnya memang kameranya tidak mau berfungsi. Maksud saya, ya sebenarnya itu bukan alternatif juga. Kameranya memang tidak mau berfungsi. Saya sudah mencoba membuatnya berfungsi dan mungkin saya tidak berhasil karena saya memang tidak terlalu ahli dalam hal ini, tapi saya ingin memperingatkan Anda untuk berjaga-jaga
Jika Anda melihat Home Assistant Anda langsung dari kemasannya, dan Anda melihat Anda tahu integrasi Xiaomi, dan Anda mencoba menambahkannya, itu tidak akan berhasil seperti itu. Dan jika Anda mencoba menambahkannya melalui plugin, setidaknya sekali saya coba, itu juga tidak mau berfungsi. Tidak ada gambar sama sekali yang muncul. Kameranya terdeteksi, tapi tidak pernah menampilkan gambar dari aplikasi atau dari kamera itu sendiri. Nah, di aplikasi karena Anda tidak perlu menghubungkannya, jelas saja di situ semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya hanya ingin menyebutkan hal itu, siapa tahu Anda sedang mencari hal seperti ini untuk alasan tertentu, mungkin akan sedikit lebih merepotkan, jadi harap diingat itu. Dengan demikian, saya harap Anda merasa ini bermanfaat. Jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.